Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi di kanal Maret 27. Tempatnya kita bahas hal-hal yang kadang bikin geleng-geleng kepala. Nah kali ini nih ya, ternyata muncul fakta baru teman-teman soal ijazah Yamaguchi Rismon yang diduga palsu teman-teman. Dan bukan sembarang kabar ya. Roni Teguh bakal bongkar semua dengan data dan logika yang nggak bisa dibantah. Tapi sebelum itu, kita simak dulu ya pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya soal perkembangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi yang katanya minggu ini bakal ada gelar perkara. Wah, jangan kemana-mana ya, karena bisa jadi setelah ini Roy Suryo dan gengnya langsung kena status baru, tersangka. Yuk langsung saja kita tonton videonya berikut ini. 10 KUHP, 311, 160, dan Undang-Undang ITE. Jadi update proses penyidikannya yang masih berlangsung di Subdit Kamnek, di Treskrim Polda Metro Jaya. Ini konferensi pers sampai dengan Polda Metro hari Jaya, ini, teman-teman. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 korban atau pelapor, korban ya, pelapor. kemudian 117 saksi. Waduh. Kemudian ada 11 terlapor. 11 Yang sudah terlapor. juga diperiksa sebagai saksi di tahap penyidikan. Ya. Kemudian ada 1 terlapor inisial ES, itu belum dilakukan pemeriksaan sebagai saksi karena sudah dikirimkan panggilan 2 kali, telah diterima oleh keluarga dan pengacara terlapor, namun tidak hadir dengan alasan sedang sakit keras dan sedang berobat. ES ini Egi Sujana ya, ES ya, inisial ES ini merujuk kepada Egi Sujana. Luar negeri sesuai dengan surat pemberitahuan. Dalam rencana tidak lanjut yang disampaikan penyidik kepada kami, maka dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan expose atau gelar perkara. Gelar perkara Antara penyidik Subdit Kamnek dengan rekan-rekan dari Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI ya. Ini sudah masuk dalam rencana kegiatan selanjutnya ya, dan ini merupakan SOP kerjasama ya. Dalam proses penyidikan itu memang ada komunikasi dengan jaksa, ada proses expose atau gelar perkara ya. Sudah sesuai SOP ya teman-teman ya. Ini yang menunggu-nunggu ya. Nanti penyidik yang akan mendiskusikan itu dengan pihak kejaksaan. Ya yang jelas tahapan apa yang sudah dilakukan penyidik sampai dengan saat ini, fakta-fakta apa saja yang sudah dipegang oleh penyidik, barang bukti apa saja yang sudah dipegang, alat bukti apa saja, itulah yang dikomunikasikan. Yang jelas sekali lagi komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas kasus ini dan memproses sesuai dengan SOP yang berlaku secara proporsional dan profesional. Ya ini sudah pasti 100% Rismon tidak memiliki ijazah S1 dan S2-nya sekaligus. Sepertinya ini kan ada laporan. Oh, di luar masalahnya Pak Jokowi ya? Ini. Oke. Jadi karena itu ada laporan, jadi diproses. Sepertinya seperti itu. Saya belum mendapatkan informasi yang detail sambil menunggu dari penyidik untuk bertemu. Anda juga dihubungi oleh pihak Polda Metro Jaya? Ya. Untuk apa? Untuk memverifikasi, untuk melihat data-data yang diterima dari Yamaguchi. Pertama, karena saya lulusan Jepang. Oke. Terus yang kedua, secara kependidikan saya mengerti, tahu secara 3 tahun itu bagaimana proses mendapatkan proses doktoral itu. Dari pertama masuk sampai menerima ijazah.
Nah, termasuk juga jenis ijazah itu ijazah bahasa Inggris dengan yang berbahasa Jepang, Nihongo, kemudian transkrip bahasa Inggris dengan transkrip bahasa Jepang. Jadi ada 4 dokumen yang kita terima. Nanti dilegalisir, dikirim ke kedutaan kita di Indonesia yang di Jepang untuk memberitahukan bahwa kita sudah masuk sekolah atau sudah pulang sekolah. Nah, dengan nanti kita akan verifikasi lagi di Kementerian Riset dan Teknologi untuk mendapatkan penyetaraan ijazah luar negeri. Nah, itu digunakan untuk misalnya ASN atau pekerja yang membutuhkan validasi, kementerian lah mengecek itu. Nanti ada surat yang keluar, itu yang dipakai untuk kita misalnya untuk mengaktifkan lagi jabatan kita sebagai ASN atau jabatan kita sebagai dosen. Tapi kan minta maaf, Pak Roni Teguh bukan orang yang seangkatan dengan Rismon Sianipar di Jepang. Betul. Jangan-jangan ada nomenklatur yang berbeda, ada mekanisme yang berbeda. Tidak. Semua sama? Semua sama. Oke. Contoh, seluruh disertasi itu kan harus semuanya terupload. Dia namanya tidak ada di disertasi dan sistem itu. Nah, tesis. Kenapa dia itu tidak terupload, sementara dosennya Profesor Meike Hidetoshi itu ada tercatat di Kyushu University. Oke. Nah, kenapa dia tidak ada? Itu Karena datanya adalah data intelijen. Oh, tidak. Kita sering ketemu dengan Saya Rismon Sianipar karena dia bilang bahwa tesis dan disertasinya itu adalah data intelijen yang bisa membahayakan negara, atau saya harus percaya kepada Roni Teguh. Berikan saya dan juga teman-teman pendengar bisa paham. Oke, syarat pertama, disertasi itu kalau dia mengandung informasi-informasi yang sangat berbahaya, kita bisa tampilkan judulnya dan abstraknya saja. Oke. Nah, kan yang data-data yang lain bisa kita simpan di library. Apakah Rismon Sianipar punya keluar di abstrak aja tidak ada, judulnya aja juga tidak ada. Apalagi ini. Iya. Nah, tapi yang jelas dia tidak kalau saya pribadi menilai dia tidak menyelesaikan disertasi. Karena syaratnya disertasi adalah paper utama. Nah, dia nggak punya paper juga? Dia tidak punya paper. Nah, dia ngaku punya paten lagi. Patennya juga tertolak kan, gitu. Jadi dua hal ini menggugurkan dia menulis disertasi. Oke. Nah, kalau tidak ada disertasi berarti dia tidak punya komite untuk pengujian. Kalau tidak komite, dia tidak punya disertasi untuk diujikan. Lagi mau ada gelar perkara. Anda yakin nggak di gelar perkara itu sekalian akan ada penetapan tersangka? Iya, beberapa waktu lalu kan saya juga sudah sampaikan bahwa memang tidak perlu didesak-desak. Ini proses sudah pada titik ujungnya. Bahwa masuk pada proses penyidikan, lalu tadi kita sudah mendengar aparat kepolisian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara, dan saya sangat meyakini dalam proses gelar perkara itu juga akan ditindaklanjuti dengan pengumuman siapa tersangkanya, penyampaian siapa tersangka, siapa yang masuk pada tindak pidana yang memang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Dan tentu jika pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka, sudah barang tentu bukti-bukti, fakta-fakta itu sudah ada. Makanya saya sangat meyakini, jadi kalaupun dipaksa-paksa nggak perlu juga. Kalau misalnya teman-teman ada yang memaksa-maksa, karena memang ini sudah pada ujungnya. Makanya saya sempat sampaikan ke Roy Suryo, bersiap aja secara mental, bersiap aja secara batinnya, supaya bisa menghadapi proses hukum. Itu juga nanti tidak juga akhirnya. Iya, memang harus kayak gitu. Jadi jangan juga nanti akhirnya pas sudah ditetapkan tersangka pakai kursi roda lagi sama penyangga leher, kan jadi pusing juga kita. Nah, ini kita tanya ke Bung Roy langsung ya. Bung Roy, khawatir nggak kalau dari Rampai Nusantara yakin loh ada penetapan tersangka, nanti Anda khawatir nggak? Sama sekali tidak, ya. Justru mereka ini yang stres, ya. Karena apa? Sudah sejak 3 bulan yang lalu bikin janji-janji palsu, bikin hoax di berbagai podcast. Besok minggu depan, dalam waktu dekat. Kemudian mereka bikin podcast hoax semua itu podcastnya. Udah ditetapkan tersangka, udah stres gini. Tuh teman-teman yang mengaku ceboker Nusantara itu, teman-temannya Mas Semar ini, itu udah bikin hoax, harusnya ditangkepin semua itu. Bikin hoaxin aja, terus dengan gambar-gambar saya, Bang Rismon, Dr. Tifa, udah dikasih orange, sudah dikasih jeruji besi. Bohong semua itu. Kalau memang mau tetapkan dari dulu, silakan tetapkan Polda. Ayo,
gitu loh. Polda ini kan pasti ada sesuatu yang mereka sangat tidak yakin. Ya karena memang tidak yakin, ijazahnya nggak pernah ada. Ijazahnya kan bohong saja itu. Berarti Bung Roy Suryo ngerasa sebenarnya penyidikannya ini berlangsungnya lama. Ya makanya lama tuh kan pasti ada sesuatu. Polda atau polisi itu dia yakin ijazah itu pernah ada. Ya, karena begitu dilihat diteliti betul palsu ijazahnya. Terus kemarin katanya ijazah Polda. Terus katanya juga ketika di Solo diperlihatkan kepada relawan yang tidak ada standingnya juga. Ini ijazah yang benar di mana? Disita atau di tangan Jokowi? Atau nggak pernah ada? Jadi ijazahnya nggak pernah ada. Kalau ijazahnya nggak pernah ada dan Jokowi terbukti bohong, ya sudah, Polda nggak mungkin berani maju. Nggak akan P21, pasti akan P19, bolak-balik. Kayak skripsinya Jokowi saja dengan Pak Kasmujo itu, bolak-balik. Itu pun penipu juga, karena Pak Kasmujo juga nggak ngakuin. Itu Mbak Cindy. Ini kita nanya kan aparat kepolisian kan udah dikasih tahu juga, sudah diserahkan sama Pak Jokowi. Terus hak Pak Jokowi juga, kalau ingin memberitahu kepada siapa itu ijazahnya. Jadi nggak bisa juga nggak ada semuanya, bohong gitu semua tuh. Jokowi itu kan mulai stres kan? Itu. Ini kita tanya ke Prof Ibnu dulu aja ya sebentar. Iya. Oke, Bung Roy, kita tanya. Dari penjelasan dan bukti yang disampaikan Roni Teguh ya, bisa kita simpulkan bahwa ijazah Yamaguchi Rismon ini memang penuh kejanggalan. Mulai dari nomor seri yang tidak sesuai, kemudian cap universitas yang berbeda format, sampai tanda tangan rektor yang tidak identik dengan arsip resmi kampus. Semua ini mengarah pada satu dugaan kuat. Ada indikasi pemalsuan dokumen akademik yang sengaja dibuat untuk membangun narasi tandingan soal ijazah Presiden Jokowi. Dan menariknya lagi teman-teman, hasil penyelidikan Polda Metro Jaya sudah mulai mengarah ke pihak-pihak yang ikut menyebarkan fitnah ini. Jadi kalau dalam waktu dekat muncul nama-nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu bukan kejutan lagi teman-teman. Karena dari awal jejak digital mereka memang sudah sangat jelas. Nah, jadi begitulah teman-teman ya, fakta tidak bisa dibungkam dan kebohongan tidak bisa terus disembunyikan. Kita tunggu aja hasil gelar perkara resmi dari kepolisian yang mungkin dalam beberapa hari ke depan ya. Kalau benar seperti yang diduga, ini bakal jadi babak baru dalam drama panjang ijazah palsu yang ternyata malah berbalik arah. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini teman-teman. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Maret 27. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.